Syekh Abdul Rauf As-Singkil, dikenal sebagai ulama masyhur dengan keilmuan agama Islam luas, mufti kerajaan Aceh Darussalam semasa dipimpin para ratu, penulis tafsir Al-Quran pertama berbahasa Melayu, ahli tasawuf dan sederet karya yang menjadi bahan rujukan. Ulama masyhur tersebut merupakan kelahiran Aceh Singkil, inilah yang menjadi landasan kabupaten itu. Acap disebut sebagai Tanah Batuah. Nama Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Abdul Rauf As-Singkili memang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, bahkan dia juga dikenal di seantero ranah Melayu dan dunia Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan Islam di Aceh bahkan Nusantara. Tercatat beberapa ulama harismatik dan terkenal pernah menjadi muridnya, di antaranya Syekh Jamaluddin Al-Tursani dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Selain itu ulama seperti Syekh Burhanuddin dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga menjadi muridnya. Karomahnya teruji saat mengajarkan ilmu agama kepada Syekh Burhanuddin. Konon Syekh Abdul Rauf lah yang membantu muridnya ini dalam mengalahkan jagoan-jagoan dan tukang-tukang sihir di Pariaman. Syekh Abdul Rauf lah yang juga menugaskan Syekh Abdul Muhyi Keramat Pamijahan untuk mengembangkan Islam di Jawa Barat. Pemilik nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumol Fansuri As-Singkili ini, dikenal sebagai pembawa tarekat Syatariyah ke Indonesia. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil, Aceh, pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, dia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri di Dayan atau Madrasah Simpang Kanan, di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus, Dayan Tengkucik, yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini dia belajar ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab Melayu dan juga bahasa Parsi. Setelah tamat kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Samatrani. Sewaktu Syamsuddin diangkat menjadi Katli Malikul Adil atau Kadi Besar, pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alamsyah, Abdul Rauf dikirim ke Mekah untuk berhaji dan merantau ke beberapa buah negara Asia Barat lain untuk mendalami ilmu di sana. Atas dukungan Raja Safiatuddin, Abdul Rauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjunginya sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdul Rauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Al-Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdul Rauf tinggal selama 19 tahun di Mekah. Syekh Abdul Rauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapatkan ilmu lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah zaman di Bait Al-Faqih dan Mauza. Lewat gurunya ini, dia berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Kusyaisi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya Syekh Abdul Rauf mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. Sekitar tahun 1622 Abdul Rauf pulang kampung. Dia kemudian mengajarkan tarikat Syatariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Kemudian karena kecakapan dan kepandaiannya dalam ilmu agama, Syekh Abdul Rauf diangkat menjadi mufti, penasihat kerajaan Aceh oleh Sultan Safiatuddin Tajul Alam, tahun 1641 sampai tahun 1643.
Sebagai mufti dia bertanggung jawab memberi nasihat kepada raja di dalam bidang agama, sosial, dan kebudayaan. Syekh Abdurrauf juga bertanggung jawab menyusun kembali Aceh yang hancur akibat perang dengan Portugis di Malaka pada 1629. Pengaruhnya sangat penting di kerajaan Aceh. Hingga di Aceh ada semacam kata-kata yang berbunyi, adat bak petus merehum, sarak bak syikeh di Kuala, artinya adat di bawah kekuasaan almarhum raja, sementara syariat Islam di bawah Syekh Kuala. Ini menjelaskan betapa besarnya kuasa, peranan dan pengaruh Abdurrauf dalam pemerintahan ketika itu yang hampir sama besar dengan kuasa sultan. Dalam bertasawuf, Abdurrauf menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ciptaannya adalah bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki. Walaupun wujud hakiki, Tuhan, berbeda dengan wujud bayangan, alam, terdapat keserupaan antara wujud ini. Tuhan melakukan tajalli, penampakan diri dalam bentuk alam, sifat-sifat Tuhan secara tidak langsung tampak pada manusia, dan secara relatif tampak sempurna pada insan kamil. Syekh Abdurrauf juga sangat tidak sepakat dengan paham wahdatul wujud. Dalam bukunya yang berjudul Bayan Tajalli, Abdurrauf menyatakan bahwa betapapun asyiknya seorang hamba dengan Tuhan, Khalik dan makhluk tetap mempunyai arti sendiri. Banyak karya yang dihasilkan olehnya, ada 21 kitab yang karya tulis telah dihasilkan yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih dan sisanya kitab tasawuf. Syekh Abdurrauf menulis dalam bahasa Arab dan Melayu. Kitab tafsirnya yang berjudul Turjuman Al-Mustafid diakui sebagai kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dengan bahasa Melayu. Mirat et-Tulab fi Tahsil Marifat Ahkam Asi Syar'iyyah lil Malik Al-Wahhab merupakan salah satu kitabnya di bidang ilmu fikih. Di dalamnya memuat berbagai persoalan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini juga menjadi panduan para kadi di kerajaan Aceh. Kitab yang terakhir ini merupakan karya terpenting Syekh Abdurrauf. Kitab Umdat Al-Muhtajin Suluk Maslak Al-Mufridin terdiri dari 7 bab. Isinya memuat antara lain memuat tentang zikir, sifat-sifat Allah dan Rasulnya dan asal-usul mistik. Syekh Abdurrauf wafat pada 1643 dan dimakamkan di Kuala, Muara, Banda Aceh, hingga kemudian makamnya dikenal dengan makam Syekh Kuala. Konon sewaktu bencana tsunami di Aceh tahun 2004 ada sesuatu peristiwa di luar nalar. Orang-orang yang berkumpul di makam Syekh Kuala luput dari amukan tsunami yang dahsyat. Gelombang tsunami yang datang dari laut terbelah ketika mencapai makam Syekh Kuala yang terletak di pinggir pantai. Sementara pemukiman penduduk di sekitarnya hancur berantakan. Bahkan kapal PLTD terapung dengan panjang 63 meter yang berada di dekat pantai dapat terhempas sekitar 10 km dari tempat asalnya. Makam Syekh Kuala juga diyakini berada di Desa Kilangan, Singkil. Hingga kini makamnya banyak dikunjungi penziarah dari berbagai tempat di Nusantara dan mancanegara saat berkunjung ke Provinsi Aceh. Bahkan makamnya dijadikan tempat wisata religi.